ini kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ya, tidak ngantuk ya, karena kegiatan kita ini berlangsung lumayan agak lama Bu, kurang lebih 60 jam ke depan. Tidak sampai 60 jam, 60 jam namanya ya, cuma 60 menit saja. Oke, ice breakingnya mudah ya. Jadi kalau saya bilang pagi, tepuk tangan 1 kali. Kalau siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau sore, tepuk tangan 3 kali. Kalau malam, tidak tepuk tangan. Oke, kita mulai ya, kita coba. Pagi, siang, sore, malam. Oke, fokus ya. Sore, pagi, siang, malam. Oke ya. Pagi, sore, malam. Pagi, siang, malam. Pagi, sore. Oke, terima kasih. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila di sini ada 6 ya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, jadi nilai-nilai Pancasila di sini yang harus kita terapkan, seperti berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Nah, disiplin positif. Langkah awal dalam menemukan budaya positif di sekolah yakni menerapkan disiplin positif. Disiplin positif adalah perilaku disiplin yang motivasinya berasal dari dalam diri siswa, bukan karena hukuman atau hadiah. Nah, disiplin positif dan nilai kebajikan. Adapun dimensi profil pelajar Pancasila yang ingin kita wujudkan dalam siswa adalah beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, kebinekaan global. Yang keenam, gotong royong. Dan yang ketujuh, kreatif. Nah, berikutnya adalah contoh nilai-nilai kebajikan. Ada nilai keadilan, nilai keselamatan, nilai tanggung jawab, nilai kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, dan keamanan. Ada banyak nilai lain yang tidak disebutkan di sini, tapi nilai-nilai kebajikan di sini biasanya bisa kita tumbuhkan melalui kegiatan pendidikan di sekolah. Nah, untuk menunjukkan nilai-nilai tadi, kita harus membentuk keyakinan sekolah, keyakinan terlebih dahulu. Kita kan mau menciptakan siswa tadi agar dia mentaati peraturan, agar dia tidak melanggar peraturan. Kita perlu menciptakan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira apa Ibu? Mengapa di sini disebut keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Oke, silakan Bapak Wilki. Kalau menurut saya tuh, kalau keyakinan kelas itu berasal dari kesadaran diri mereka tanpa dipaksa begitu. Kalau peraturan itu lebih mereka takut kalau tidak, misalnya kalau kita melanggar apa yang disuruh, dia takut kena akan hukum. Ya. Dia itu adalah keyakinan. Ya, betul. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang mereka yakini bahwa ketika melakukan hal itu maka berdampak baik bagi mereka. Tapi kalau peraturan, hal tersebut itu hanya dibuat untuk mengatur, lebih ke membatasi tingkah laku mereka. Nah,
biasanya keyakinan itu dibuat berdasarkan kesepakatan terlebih dahulu. Jadi bukan hanya dibuat oleh seseorang. Jadi kita membuat kesepakatan terlebih dahulu antara guru dengan siswa di kelas. Kalau peraturan itu hanya dibuat oleh satu orang, gurunya saja yang membuat tanpa mereka berdiskusi dengan muridnya di kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Nah, sekarang menurut Bapak Ibu ya, mengapa ada peraturan menggunakan helm bagi pengendara motor? Ya, Ibu Lara. Karena untuk melindungi kepala dari kecelakaan. Ya, untuk melindungi kepala dari kecelakaan. Kira-kira nilai apa yang ditanamkan dalam peraturan tersebut? Kan kita mau melindungi kepala dari kecelakaan, ini apa itu? Keamanan. Untuk keamanan, untuk keselamatan, ya. Jadi nilai keamanan dan nilai keselamatan. Kemudian, mengapa ada peraturan jaga jarak dan menggunakan masker saat pandemi? Kira-kira nilai apa? Kesehatan. Kesehatan, keamanan. Nah, kemudian mengapa memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran? Ya, kedisiplinan. Nah, keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi kesepakatan di sini adalah dibuat atas dasar kesepakatan kita bersama antara guru dan muridnya di kelas. Nah, kemudian bagaimana sih cara membentukkan keyakinan kelas di pembelajaran Bapak Ibu? Nah, yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Jadi dia itu bebas, tidak terikat. Ya. Nah, yang lebih rinci dan konkret. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan universal tadi bisa diakui dimanapun. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, jadi dia tidak menghakimi ya. Contoh seperti ini. Jangan membuang sampah sembarangan. Itu peraturan atau keyakinan? Peraturan. Kalau dibuat dalam bentuk keyakinan bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, jadi kalimat keyakinan dengan peraturan itu bedanya. Kalau kalimat peraturan dia lebih ke larangan atau tidak boleh, benar-benar mengintimidasi, tidak boleh dilakukan. Tapi kalau keyakinan dia lebih ke himbauan bahwa orang harus memahami hal tersebut. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, jadi keyakinan kelas itu kita memang dia bisa diterapkan di kelas kita. Contoh misalkan, buanglah sampah pada tempatnya. Itu bisa diterapkan di dalam kelas. Misalkan, gunakanlah helm di saat mengendarai motor. Itu tidak bisa digunakan di saat di kelas. Nah, semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat atau berdiskusi mengenai peran murid dan wali kelas. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, memang guru dan siswa itu terlibat dalam kegiatan tersebut. Nah, kemudian mencarikan peraturan menjadi nilai kebajikan atau nilai keyakinan. Nah, maksudnya di sini peraturan, contohnya tadi jangan buang sampah sembarangan. Itu peraturan. Tapi kita ganti kalimatnya menjadi kalimatnya positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian meninjau kembali keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang kita buat itu biasanya tidak bisa digunakan selama kelas itu berlangsung. Contohnya misalkan ketika keyakinan kelas itu dibuat di kelas 10 di semester 1, di semester 2 nanti kemungkinan keyakinan itu tidak bisa digunakan lagi. Karena kenapa? Dalam peraturan tersebut mungkin mengandung keyakinan di materi pelajaran di semester 1. Sehingga keyakinan tersebut harus diubah, disesuaikan untuk kebutuhan di semester 2. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia. Untuk menciptakan disiplin positif, tentu seseorang itu punya motivasi melakukan hal tersebut ya. Nah, kita lihat dulu motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu
bahwa untuk mencapai kemerdekaan pendidikan atau menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, biasanya ya Bapak Ibu, kita sering menemukan bahwa murid-murid kita itu melakukan sesuatu atau berbuat baik itu ada alasannya. Biasanya alasannya yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Bapak Ibu, murid-murid Bapak Ibu di kelas sudah menerapkan motivasi yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Lebih banyak yang pertama ya. Kenyataannya di sekolah, siswa itu lebih cenderung untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sehingga mereka berbuat positif di sekolah. Nah, konsep disiplin, ini adalah konsep disiplin untuk identitas yang gagal ya. Hukuman adalah cara untuk melakukan pengarahan agar tingkah laku bisa sesuai dengan perilaku secara umum. Hukuman diberikan jika tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan di depan umum. Hukuman diberikan agar kesalahan yang pernah dilakukan tidak terulang kembali dan patuh terhadap peraturan. Nah, yang pertama itu biasanya kita itu dulunya memberikan hukuman atau penghargaan untuk mendisiplinkan murid ya. Nah, namun sebenarnya hukuman itu bisa menjadi menyakitkan bagi murid. Kemudian rasa sakitnya itu jangka lama. Dia bisa membenci, dia bisa menyakiti diri sendiri, dan dia bisa merasa tidak dihargai dan merasa bersalah ketika kita menghukum siswa. Sebaliknya, ketika kita memberi penghargaan kepada siswa, siswa menjadi ketergantungan, kemudian dia berlaku hanya dalam jangka pendek, dia bisa merusak hubungan dan bisa mematikan kreativitas seseorang. Nah, contoh kasus berikut. Eno datang terlambat ke sekolah sekitar 20 menit. Pak Hasan marah sekali karena Eno sudah sering kali terlambat. Tanpa berpikir panjang, Pak Hasan langsung memarahi Eno dan menyuruh berlari berkeliling lapangan basket sebanyak 10 kali. Tindakan Pak Hasan di sini adalah sebuah penerapan apa menurut Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baiklah, kita lihat ya. Hukuman. Nah, hukuman di sini adalah kita itu memberikan sanksi pada siswa itu tidak sesuai dengan kesalahan yang dia buat. Contoh, dia terlambat masuk kelas, tapi kita hukumnya disuruh push up, atau misalkan kita suruh dia lari keliling lapangan, itu bukanlah sanksi yang bisa membuat siswa itu positif. Sanksi tersebut lebih ke hukuman. Nah, bagaimana caranya menerapkan konsep disiplin yang membentuk identitas yang sukses? Yang itu ada dua. Yang pertama itu adalah konsekuensi. Nah, konsekuensi adalah perilaku yang berfokus mengajak anak bagaimana bertingkah laku lebih baik untuk kedepannya. Konsekuensi memberikan pilihan-pilihan jalan keluar kepada pelanggar. Yang kedua adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Nah, contoh berikut. Siti mencoret-coret di buku ini. Ibu guru meminta Siti segera membersihkan coretan di buku ini. Tindakan ibu guru tersebut penerapan apa? Hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Nah, konsekuensi. Sanksi yang konsekuensi itu lebih ke sanksi yang kita lakukan itu sesuai dengan tindakan yang mereka lakukan. Contoh misalkan, dia tidak mengerjakan PR. Kalau kita berikan sanksi, dia push up atau dia lari ke lapangan, itu merupakan bentuk hukuman. Tapi kalau dia tidak mengerjakan PR, kita bisa membuat dia mengerjakan PR beberapa lipat atau dia menggunakan waktu lebih banyak untuk mengerjakan PR tersebut. Itu termasuk konsekuensi. Nah, yang paling baik diterapkan untuk konsep
mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya adalah restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, ya, namun untuk belajar dari kesalahan siswa. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasarkan tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi menguatkan, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Nah, berikut kita berikan contoh perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, berikut contoh kasusnya adalah Rino tidak mengerjakan tugas saat pembelajaran kelas. Dia dapat hukuman ketika guru menghukum push up 10 kali, guru marah dan murid menjadi takut. Itu termasuk hukuman. Tapi kalau dia dalam bentuk konsekuensi, guru tersebut menyuruh mengerjakan PR saat jam istirahat atau menambah tugasnya 2 kali lipat. Nah, tapi kalau dia dalam bentuk restitusi, guru menanyakan kembali keyakinan kelas dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kalau tadi motivasi orang melakukan disiplin positif, yang sekarang adalah kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi, sebagai guru kita harus tahu dulu kebutuhan dasar murid kita, ya, agar kita bisa menerapkan pembelajaran di kelas. Nah, kebutuhan dasar itu apa saja? Ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kekuasaan. Nah, contoh ilustrasinya. Ibu Ambar, guru wali kelas sebuah SD, cerita hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya bernama Doni. Nama Doni ya, tapi murid kita yang bernama Doni. Beberapa anak kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan mereka dengan maksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti wajar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, membaca kasus ini kira-kira menurut Ibu, apakah alasan Doni melakukan hal tersebut? Ada kebutuhan dasar yang Oke, kita lihat ya. Nah, contoh ilustrasinya dalam kasus Doni di atas. Apabila jawaban Doni ketika ditanya korban adalah karena dia lapar, berarti kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup. Tapi jika dia bertanya, dia menjawab alasannya mengambil beberapa temannya karena dia merasa senang temannya, tapi dia kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, apabila dia menjawab senang karena temannya memperhatikan dia. Nah, kemudian kalau dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia, berarti kebutuhannya di sini adalah kekuasaan. Nah, apabila dia merasa bosan dengan bekalnya yang dibawa dari rumah, berarti kebutuhannya adalah kebebasan. Dan apabila dia hanya merasa iseng dengan temannya, berarti kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi ketika murid kita melakukan kesalahan di kelas, kita tidak boleh langsung mengintimidasi dia melakukan sesuatu itu bersalah, tapi kita harus tahu dulu mengapa dia melakukan kesalahan tersebut. Nah, setelah kita mengetahui motivasi dia melakukan hal tersebut karena kebutuhan apa, kita bisa melakukan kontrol restitusi terhadap permasalahan yang kita alami di kelas. Nah, posisi kontrol restitusi di sini adalah sebagai berikut: guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat
persuasi. Nah, biasanya guru sebagai teman itu dia akan berkata seperti ini, ayolah bantu ibunya demi bapak ya atau demi ibu ya. Jadi dia itu lebih ke memohon, lebih meluas ya. Atau ayo kita tidak bantu bapak selama ini. Jadi dia itu mungkin kebaikan yang dia berikan. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi dia lebih banyak memberikan bantuan ya. Nah, kemudian kontrol guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, biasanya pertanyaan yang diajukan seorang pemantau itu seperti apa? Yang pertama itu peraturannya apa yang dilakukan melakukan, dan sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi dia itu hanya sebatas memantau saja. Dia memberikan hukuman, terus dari hukuman tadi apa yang dia lakukan, kemudian dari yang dilakukan tadi apa hasilnya. Nah, yang terakhir adalah seorang manajer. Harusnya kita sebagai guru, kita harus bisa menjadi seperti seorang manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, berikut adalah contoh kasusnya. Murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika kita sebagai penghukum, maka kita akan berkata, kamu ini ada saja masalahnya. Cepat berdiri di samping bendera. Nah, ada tidak Bapak Ibu guru yang seperti itu? Kalau masih ada, berarti Bapak Ibu guru tersebut masih kategori penghukum. Nah, kemudian ketika dia berkata, berapa kali Bapak guru harus beritahu kamu, Bapak kecewa sama kamu, selalu saja tidak mendengar apa yang Bapak katakan. Nah, jika masih demikian, berarti kita masih sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kemudian ketika kita menjawab, ayolah yang tertib, buat Bapak bangga, kali ini tidak ada masalah. Nah, dia lebih sedikit nyaman ya. Kalau dia memantau, dia akan berkata, aku sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi dia lebih ke melihat siswanya itu harus melakukan apa. Nah, kalau dia seorang manajer, dia akan berkata, dia akan bertanya dulu, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi kalau seorang manajer, dia yang pertama kali dia harus tanya dulu, mengapa siswa tersebut melakukan masalah. Kemudian dari alasan yang dia munculkan tadi, kira-kira solusi apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Nah, ketika kita menemukan suatu masalah, harusnya kita harus melakukan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, segitiga restitusi di sini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Tindakan ini adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan lebih berfokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, bagaimana yang Bapak Ibu langkah-langkah restitusi, segitiga restitusi? Nah, yang pertama yaitu menstabilkan integritas. Ketika kita menemui permasalahan terhadap siswa, kita harus menstabilkan identitasnya terlebih dahulu.
salah. Nah, semua dalam klasifikasi tindakan yang salah ini, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Nah, jadi kita tanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi setelah tadi kita tanyakan dulu kenapa dia telat, ya. Nah, kemudian setelah kita tahu alasan dia, baru kita tanyakan keyakinan. Nah, anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Nah, berikut Bapak Ibu Guru, saya akan memberikan contoh bagaimana kita menyelesaikan masalah pada siswa itu melalui langkah restitusi. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita ada kesepakatan kelas dulu ya. Yang pertama, kesepakatan kita adalah saling menghargai. Jadi, ibu-ibu boleh sambil minum, boleh sambil membalas telepon dari chat dari ayahnya boleh ya. Kita saling menghargai dalam kegiatan diseminasi hari ini. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Saya mendengarkan ibu ketika ibu berpendapat, dan kalau tidak dengarkan saya ketika saya lagi mempresentasikan materi hari ini. Kemudian boleh izin saat akan ada keperluan di luar, boleh ya. Kemudian minta tolong HP-nya di mode silent kan. Kalau tidak bisa di silent kan, bantu saja di dalam apa-apa. Nanti beli baru. Nah, kemudian mengangkat tangan saat akan berpendapat. Oke, materi hari ini adalah budaya positif. Nah, apa yang terpikir di benak Bapak Ibu tentang budaya positif? Nah, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru. Karena visi guru tersebut harus mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua, murid. Jika terlaksana dengan baik, akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas serta berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ya, bahwa kita sebagai guru di sini kita harus mendidik siswa kita itu lebih memiliki nilai profil pelajar Pancasila. Sebenarnya bukan nilai profil pelajar Pancasilanya, bukan nilai P5 ya. Kita di sini sering menyampaikan bahwa kita harus mencetak siswa kita itu bernilai P5. Sebenarnya bukan bernilai P5, tapi dia memiliki nilai profil pelajar Pancasila. Nah, budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Maksudnya keyakinan universal itu yang bagaimana, Bu? Nah, contohnya nilai kebajikan itu seperti ini. Misalkan ya, kalau ke sekolah itu harus berpakaian rapi. Ya, nah kira-kira berpakaian rapi itu setuju? Apakah semua orang menyetujui kalau sekolah itu harus berpakaian rapi dan lengkap? Harus ya. Mau kita di sekolah, mau kita di kantor, mau kita di dalam pertemuan apapun, kita harus berpakaian rapi. Nah, jadi maksud nilai kebajikan harus bernilai universal itu bahwa nilai kebajikan itu diakui dimanapun. Contoh misalkan kalau kita pergi kemana-mana harus menggunakan alas kaki, tidak boleh kakinya nyengir ayam ya. Nah, walaupun kita di rumah, misalnya kita ke mall, kita ke kantor, semuanya sama kan, harus menggunakan alas kaki. Jadi makanya di sini disebut nilai keyakinan itu harus bersifat universal. Nah, dalam menciptakan budaya positif di sekolah, guru perlu menerapkan berbagai nilai-nilai positif untuk menciptakan lingkungan yang nyaman untuk belajar. Nah, jadi kita itu harus menciptakan lingkungan yang nyaman dulu untuk siswa, biar siswa itu mau belajar. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut
jalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini. Seperti ini berikut. Nah, jadi selama kami belajar beberapa bulan ini, kami sudah mempelajari berbagai budaya positif, dan hari ini saya akan berbagi baik kepada Bapak Ibu tentang budaya positif yang kami pelajari. Yang pertama itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Baiklah ya Bapak Ibu, tadi adalah contoh langkah restitusi yang kita lakukan ketika kita menghadapi permasalahan terhadap siswa di sekolah. Permasalahan itu bermacam-macam ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita menentukan permasalahan terhadap siswa, baik itu dia melanggar peraturan di kelas, dia melanggar peraturan di sekolah, dia melanggar peraturan saat pembelajaran, kita harus melakukan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Agar kenapa? Agar tertanam nilai-nilai kebajikan
sudah kegiatan diseminasi yang saya lakukan hari ini. Sebelum kita menyelesaikan kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita refleksi dulu ya Ibu ya. Baiklah, mungkin ada dari Bapak Ibu yang bersedia memberikan refleksi pada kegiatan hari ini. Ya boleh, ambil pipa di depan. Baiklah, Pak Lutfi, boleh menyampaikan refleksi kegiatan kita hari ini, apa yang Bapak Lutfi alami dan rasakan ketika kita melakukan kegiatan diseminasi hari ini. Oke Bu Rami, terima kasih atas kesempatannya. Kalau dinamakan perasaan saya hari ini setelah Ibu Rami diseminasi masalah disiplin positif, alhamdulillah kami mendapatkan banyak pengetahuan tentang disiplin positif. Dan selama ini kami ternyata baru sadar kami sebagai guru itu ada di posisi hukum, ya di posisi hukum. Karena rata-rata kita sebagai guru di sini selalu menghukum murid pada saat murid melakukan kesalahan. Ternyata itu tidak baik. Ya. Ternyata kita harus memposisikan diri kita itu yang paling bagus adalah di posisi manajer. Dan menangani kasus siswa itu harus menggunakan kami akan menggunakan segitiga restitusi nantinya akan menerapkan jadi sudah dicoba dari berani masalah segitiga restitusi itu menarik bagi kami dan mungkin nanti kami akan menerapkannya kepada siswa yang bermasalah dalam kelas. Itu saja mungkin Bu. Alhamdulillah semuanya sudah dipahami dan kami sangat berterima kasih kepada Ibu telah melakukan diseminasi pada hari ini. Ya, terima kasih atas refleksinya hari ini Pak Lutfi. Baiklah, terima kasih ya Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.